Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi, Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengajian khotaman rutin setiap Kamis malam Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang utama, marilah kita selalu puja dan puji syukur, bukan ucapan, tapi betul-betul adalah kita ridho. Walakal hamdu ala ma qadait. Maka kita selalu setiap saat meyakini tidak ada satu perkara yang datang pada kita adalah semuanya pasti dari Allah. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Maka oleh karena itu kita harus senantiasa tersambung dengan Allah. Karena kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa tanpa tersambung dengan Allah. Bahkan tanpa wujudnya Allah, kita tidak akan wujud di dunia ini. Tanpa kudratnya, irodahnya, ilmunya, samanya, kalamnya, basornya, maka seluruhnya milik Allah. Itulah agama ada di sisi Allah. Inna dina indallah. Agama yang disebut Islam adalah di sisi Allah, bukan indanas, bukan di sisi kita sebagai manusia. Maka drama kehidupan yang ada ini adalah drama Allah. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Hanyalah laiba dan laha, hanyalah senda gurau, hanyalah merupakan adalah main-main. Wa mal hayatud dunya illa mathaul gurur. Ya. Allah setiap saat, setiap waktu memperlihatkan fiilnya, perbuatannya pada diri kita dan pada seluruh makhluk yang ada di alam ini. Bagi kita yang sedang belajar memperbaiki diri, selalu sadar bahwa wahdaniyat fil af'al. Kita belajar memandang seluruh af'al makhluk itu bersumber dari af'al yang sama. Apakah diam kita didiamkan, gerak kita digerakkan. Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Agung sedang mempertunjukkan dalam kompleksitas kehidupan manusia, maka dia perlihatkan terkadang adalah dominan jalalnya, muncul adalah koharnya, tetapi untuk menjaga keseimbangan, dia pun datang dengan kelembutannya, jamal dan kamalnya. Inilah dongeng Tuhan pada sisi jalalnya, pada sisi koharnya, pada sisi jamalnya, pada sisi kamalnya. Maka ibu dan bapak akan merasakan 4 sifat Tuhan setiap hari.
Allah ingin memperlihatkan kepada kita, dialah yang ada, dialah yang tetap. Sedangkan selain Allah adalah tagoyur. Ada, tidak ada, tadi hidup, mati, kecil, besar, siang, malam, tadi terus begitu. Tidak akan pernah berhenti. Makhluk itu akan ditagoyurkan oleh Allah sebagaimana alam kabir adalah selalu tagoyur. Ya, maka Bapak rasakan hari dari Senin sampai hari Ahad. Bapak rasakan dari bulan Januari sampai Desember. Bapak rasakan dari bulan Muharram sampai Zulhijjah. Maka dalam isim zaman dan makan, maka makhluk akan dipertontonkan oleh Allah adalah yang sifatnya tagoyur. Mana yang kodim, mana yang muhaddas, mana yang bako, mana yang fana, mana yang hidup, mana yang mati. Itu saja yang sedang dipertontonkan ini. Maka kita jangan tertipu. Jangan kita ikut bermain. Jangan kita membuat permainan sendiri. Itulah yang selalu kita berdoa kepada Allah setiap habis dalam sholat subuh. Walakal hamdu alama qadait. Maka disitulah kenapa sholat itu adalah salah satu rukun kaulinya, wajib membaca suratul Fatihah tadi semua. La sholata illa bi Fatihah. Tidak ada sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Ada apa dalam Al-Fatihah itu sampai tidak sah sholat? Tadi semua tanpa suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah adalah tubuh kita sendiri. Maka tentu tidak sah sholatnya. Dalam suratul Fatihah ada 4 nun di belakangnya. Ada 3 mim adalah di belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah mim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanir-Rahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Terus mim, nun, mim, nun. Karena ini hanya permainan dia. Allah nur dan sifatnya Muhammad. Mim. Pahami. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada. Dialah nun. Nurus samawat. Khabar mubtada. Mim. Muhammad. Maka isi makhluk ini kata Allah adalah nama zatku Allah. Nama wujudku Muhammad. Nama rupaku Adam. Mau pakai alif dal mim boleh. Allah dalil Muhammad. Mau pakai ain Adam. Lawannya wujud. Maka memang kita tidak ada. Karena dalam bahasa tauhid yang ada sebelumnya tidak ada adalah hakikatnya tidak ada. Itulah disebut muhaddas. Selama kita menjadi makhluk yang muhaddas, tidak akan bisa pulang pada yang qadim. Ingat itu. Maka itulah dalam sifat 20 diajarkan sifat nafsiyah 1 al-wujud. Sifat salbiyah, kidam, bako, muhalafatulil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Itulah qiyamuhu binafsiha dan wahdaniyat. Maka ada wahdaniyat fil af'al,
Seluruh gerak makhluk, gerak pohon, gerak angin, gerak laut, semuanya adalah mutlak gerak Allah. Disitulah pengertian walakal hamdu ala ma qadait. Maka segala gerak yang dilakukan Allah tidak ada yang buruk, semuanya wajib. Walakal hamdu alama qadait tadi semua. Itulah kenapa suratul Fatihah terdiri dari 4 nun dan 3 mim. Itulah tentang Allah dan Muhammad, tentang zat dan sifat. Maka solatmu juga tentang zat dan sifat, doamu tentang zat dan sifat. Yang boleh berdoa hanya paling boleh rendah hanya si sifat tadi semua, ya. Kepada siapa? Kepada zat. Muhammad meminta kepada Allah, itulah. Tetapi nanti di makom musyahadah sudah tidak ada lagi minta meminta, sudah tidak ada lagi ingat mengingat, sudah tidak ada lagi sembah menyembah. Dia menyembah dirinya sendiri. Wa ani buduni hada syiratil mustaqim, dan aku menyembah diriku sendiri. Inilah jalan yang lurus, kata Allah. Maka tadi selama yang berjalan kita, iblis sudah mengibarkan 6 huruf qasam. Pada saat iblis berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ar wa la ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Tuh, selama kamu adalah kamu yang beribadah, hei manusia, hancur olehku, kata iblis. Jangankan kelas manusia biasa, berguguran ribuan wali, berguguran para nabi. Ingat itu, Nabi Zakaria hampir dicoret sebagai seorang rasul oleh Allah pada saat dia menjerit mau digergaji kayunya. Ingat itu sahabat, ya. Maka marilah kita tauhidkan Allah terlebih di akhir zaman semacam ini. Tidak ada lagi yang bisa menolongmu kecuali, dan tidak ada yang bisa membuatmu bahagia kecuali, tidak ada yang paling indah dari segala yang indah. Bukan bidadari, bukan surga, bukan berlian, bukan apapun. Yang paling indah adalah Allah. Ingat, segala yang indah, kota yang indah, laut yang indah, pegunungan yang indah, manusia yang cantik, perhiasan-perhiasan yang indah, itu hanya tetesan nur jamalillahnya Allah. Jadi kenapa yang nurnya yang kecil kau lihat tadi semua? Kenapa satelit-satelitnya kau lihat, tapi bintang yang maha besar justru kau buta melihatnya? Inilah manusia akhir zaman akhirnya susah sendiri karena tidak mampu menyaksikan Allah. Ingat, Allah dalam Al-Quran dan mengatakan, bumi ini untuk hambaku yang saleh. Dijelaskan ayat yang lain, hambaku yang soleh itu yang mampu melihat diriku. Maka disinilah, ya, pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, maka disinilah ada awal, ada akhir. Awal, akhir. Nah, karena persiapan ruhmu untuk terbang di bulan Rajab, maka
Kalau tidak dipersiapkan di bulan Rabiul Awal, karena yang berjalan itu harus Muhammad, bukan diri Adam, bukan dirimu. Yang bisa berjalan itu hanya Muhammad. Siapa Muhammad itu? Hakikat wujud Allah. Pak itu pahami ya. Maka itulah kenapa di bulan Muharram dikisahkan ada 10 Asyura. Kenapa ada saum Tasyu'a tanggal 9. Ada saum 10 Asyura. Adalah merupakan hari kemerdekaan. Adalah hari Idul Fitri dan Idul Kurban sekaligus sebenarnya di situ. Maka disitulah dikisahkan Nabi Adam bebas dari iblis. Dikisahkan Nabi Yunus bebas dari perut ikan nun. Nabi Yusuf bebas dari penjara. Nabi Yakub bebas dari buta. Ingat itu. Nabi Ayub bebas dari penyakit kulit. Nabi Ibrahim bebas dari Namrud. Musa bebas dari Fir'aun. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram itu adalah bebas dari olok-olok orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab. Maka beliau hijrah. Itu awal perhitungan bulan Hijriah. Dihitung dari hijrahnya Nabi. Walaupun Nabi adalah sudah dilahirkan adalah bulan Rabiul Awal. Maka disitulah ini ada kisah syariat dan hakikat. Bulan Rabiul Awal. Maka Rabiul Awal ini lahirkan Muhammad pada dirimu. Tanpa Muhammad kau ngaku Islam tidak akan menjadi Muslim. Tanpa Muhammad kau ngaku iman tidak akan menjadi seorang mukmin. Tanpa Muhammad maka tubuhmu tidak akan pernah bisa sujud. Karena sujud itu adalah kalau sudah adalah menjadi masjid. Maka innama ya'muru masajidallah. Nah itulah masajidallah. Innama ya'muru masajidallah, bukan Ka'bah, bukan Masjidil Aqsa, bukan Masjidil Haram, bukan Masjid Nabawi, bukan Baitul Ma'mur. Setiap orang punya dirinya. Innama ya'muru masajidallah. Kenapa masdarnya imarah? Bukan innama yu'ammiru masajidallah. Kalau innama yu'ammiru masajidallah bisa jadi Ka'bah, bisa jadi masjid depan rumahmu, bisa jadi Masjidil Haram, bisa jadi Masjidil Aqsa. Itu masjid di luar dirimu. Dan Allah berfirman tidak berpisah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Itulah Allah. Maka itulah bahkan tanpa wujudnya Allah. Lihat dalam hikam. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Wa inna ma'ana rohu duhurul haqqi fihi. Ingat itu. Jadi adanya diri kita karena adanya Allah. Maka Abah suka bikin contoh. Adanya nasi liwet, adanya nasi kuning, adanya nasi putih, adanya nasi kucing. Itu semua karena adanya beras. Tadi semua. Maka kalian harus mengerti mana yang kodim, mana yang muhaddas. Nasi wuduk itu muhaddas. Pada saat beras sudah jadi nasi wuduk, jangan ngaku-ngaku beras. Tapi itikadmu yang harus dibangun. Aku
aku. Itulah la ilaha, tidak ada yang lain kecuali beras begitu. Inilah itikad tauhid yang harus dibangun. Maka amaliyah di bulan Rabiul Awal, karena musuh kita bukan iblis, musuh kita bukan Yahudi, musuh kita bukan Nasrani, musuh kita bukan makhluk apapun. Musuh diri kita yang sebenarnya adalah diri kita inilah wujuduka danbun. Makanya tadi saya nyaksikan orang bisa baca ini baca itu, tapi wujudnya itulah jadi bangsat. Inilah, ya. Ingat itu. Maka di bulan Rabiul Awal ini didik badan kita. Kalau bisa dengan amaliyah ya latif, ya latif, ya latif, gosok. Ya. Dari mulai batu berangkal di awal Rabiul Awal, terus ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, lembutkan, pecahkan, 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 sampailah kamu menjadi debu yang akhirnya latifun. Itulah kenapa sholat ditulis dengan sod lam ta. Sodnya adalah syidik. Kenapa harus dengan syidik? Sod syidik. Karena kalau bukan Muhammad yang sholat, tidak, maka kamu belum sholat. Itu syidik. Maka tadi sifat kepada Muhammad adalah tabligh, syidik, amanah, fato. Kalau sudah syidik, kamu harusnya adalah tabligh. Kalau sudah tabligh, harusnya kamu amanah. Kalau sudah amanah, kamu harusnya fatona. Syidik. Sholat. Sodnya syidik. Lamnya. Nah inilah. Makanya ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Jangan bacot doang ngomong ya latif. Hulu makin gede. Diayak ya latif, ya latif, ya latif. Gak moncor-moncor. Itulah wujuduka danbun. Maka tadi musuh kita adalah jasad sendiri. Maka Nabi Muhammad ditegur 2 kali oleh Allah. Ya Muhammad, wastagfir lidanbika, mohon ampunlah kepada dosamu. Aili danbi wujudika, dosa kepada wujudmu itu. Jadi disinilah Pak sebetulnya persoalan seluruh makhluk punya hutang, itu penyebabnya. Tidak bahagia, itu penyebabnya. Tadi. Maka Bapak ceritakan pada saat Allah ingin menciptakan ikan, Allah bicara dengan air. Tadi. Maka ikan wajib mati kalau nggak ketemu air. Itulah. Tapi Allah ingin mencontohkan kepada kita, air tidak butuh ikan. Ingat, ikan butuh air, air tidak butuh ikan. Tadi sama. Tadi harus dipahami. Ilmu tidak butuh amal, tapi amal butuh ilmu. Pahami. Jangan ngajinya jangan kemai kola kila. Aduh. Pemahaman, rasa, semuanya nampak dengan diri kita. Ya. Pahami. Allah pada saat menciptakan tumbuhan bicara bumi dengan tanah. Tumbuhan wajib bersama dengan pada saat tumbuhan dicabut mati enggak? Pada saat ikan ditarik dari air mati enggak? Mati. Berarti ikan wajib butuh, harus wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bersama air. Tuh. Tumbuhan pada saat dicabut dipisahkan dari tanah mati enggak? Mati. Karena tanah
tumbuhan wajib hidup bersama tanah. Tanah tidak butuh tumbuhan, tumbuhan butuh tanah. Nah, Allah berkisah tentang penciptaan ikan, tumbuhan, tapi yang dihitab adalah kita. Kata Allah, pada saat aku menciptakan manusia, justru akulah yang tajali. Gitu. Jadi artinya apa? Manusia mati tanpa hadirnya Allah. Ingat. Ikan mati tanpa air. Air qiyamuhu binafsihi tanpa ikan. Tumbuhan mati tanpa bumi, tanah. Tapi bumi dan tanah hidup sendiri tanpa tumbuhan. Demikian kita manusia. Itulah kenapa di dalam surat watini wazaitun waturisin wahadal. Nah, itulah sorga. Jadi yang namanya sorga, setelah kembali manusia tersambung dengan Allah, itulah sorga. Maka kata Abah, sorga itu Allah. Maka kata hadis Nabi, mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khotor. Itulah yang kata Allah. Kata baginda Nabi, surga itu tidak bisa dilihat oleh tidak bisa didengar oleh tidak bisa dipikirkan oleh siapa itu? Allah. Jadi kalau orang ada ikut ingin surga, dia beranggapan surga lebih indah daripada Allah, dia tertipu. Tadi semua. Inilah yang sekarang ini manusia tertipu dengan sorga, dengan bidadari, dengan pahala. Padahal ajron adima itu adalah Allah sendiri. Inilah sebetulnya kata Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Itu kalau dalam bahasa kita fata morgana. Apa yang kau lihat dari jauh, begitu disamperin ada enggak? Tidak ada. Maka tadi bapak-bapak ini tertipu setiap hari kalau tidak bersama Allah. Waduh, bikin usaha ini kelihatannya untungnya besar, begitu dikerjakan ujungnya nol. Waduh, hari ini saya harus ke barat, di barat aya piduiteun, begitu dijugjug tiba aduh, ke timur aduh. Tadi inilah, hati-hati dengan dunia ini. Karena dunia ini sudah dijadikan alat oleh kata iblis, qala rabbi bima agwaitani, ya Tuhanku karena engkau telah sesatkan aku. Tuh, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ar. Kata iblis, karena engkau sesatkan aku akan sesatkan manusia seluruhnya. Tadi itulah, maka sekarang manusia pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, ditambah si Tuhan lembur, sok cek Allah. Tadi, hei Dul Hadi, ayo kejar terus duit. Tadi semua. Hei, siapa lagi yang saya sebut? Usman. Ujung-ujungnya kecewa. Inilah yang harus dipahami dalam hidup. Kau bersama Allah, makhluk itu yang datang padamu. Sebenarnya. Karena makhluk itu adalah merupakan manifestasi dari perwujudan Allah Coba, itulah saya telah berkata, sungguh bodoh orang mencari sesuatu yang tidak dibuat oleh Allah. Cek Allah teh, waduh, tender,
dikejar. Cek Allah, padahal dewek-dewek kene. Padahal gua juga itu. Tolol dia. Bayangan gua dikejar. Terus saya Tuhan berjalan, bayangannya di situ. Ayo lu kejar bayangan. Inilah manusia. Bayangan yang tiap hari ngejar-ngejar bayangan. Tadi. Coba kalian cerdas sedikit. Tadi ingat. Kata Ibnu Arabi. Makanya Nur Faiz jangan lembur melulu. Apakah sekarang dengan lembur nambah mobilnya? Apa nama hutang gara-gara lembur? Maaf ini. Karena Abah suka bingung dengan orang. Abah bilang nyari apa sebenarnya? Akhirnya makin nafsu, amak nyedek tenaga milek. Wah, dikejar ke kanan nggak ketemu, dikejar ke depan nggak ketemu. Wong dia, bagi dikejar hilangkan. Yo, lu cari itu. Kebodohan manusia. Di otaknya selalu makhluk. Ingat, seluruh makhluk ini al-alamu mir'atu al-haq. Semuanya hanyalah bayangan Allah, manifestasi Allah, perwujudan Allah. Maka ini maksud kul huwallahu ahad. Tidak ada lagi yang bukan Allah. Satukan seluruh. Itu anak siapa sih itu? Ya. Coba satukan. Ya. Satukan seluruhnya. Tadi semua. Ya. Satukan dalam satu. Maka apapun tidak ada lain. Itulah makna pengamalan la ilaha illallah. Lain. Kemana oi? Khotaman. Arek dikir naon? La ilaha illallah. Arek naon? Sugan dagang lancar. Itu pang tolol na makhluk. Puguh artinya la ilaha illallah teh eueuh nu lain kecuali ieu nyeun makhluk. Kan tolol eta. Puguh la ilaha illallah. Tadi kenapa berhenti ngaji? Dikir la ilaha illallah nggak ada tapaknya. Selama kau yang kau cari bayangan, kau akan ketipu. Ya. Dan itulah Allah sudah sampaikan dalam hadis qudsi. Hai dunia, larilah kamu dari mereka yang sujud pada dirimu. Ya. Itu anak siapa tuh, suruh bawa dulu ke belakang itu, jangan di situ karena ke speaker nih masuk. Kok dibiarkan sih? Hah? Oh iya. Iya, iya. Nah inilah, ya, aduh gandeng didinya cerik ngajar. La ilaha. Itulah. Allah lain dah. Nguji naon. Jalalna jeung kohar. Kesel teu. Eta. Cek kalau eta ya keur ngaji di balik ku nu aneh. Ilallah, ilallah, la ilah. Coba benar-benar kamu amalkan la ilaha illallah. Pelan-pelan dunia ini yang ngarangsek ka maneh. Tadi, makanya tadi bukan riadoh menjadikan piit jadi Garuda. Maneh mah suka tolol. Piit riadoh hayang naon kuy? Hayang jadi Garuda. Tadi piit la ilaha illallah. Dan sia leutik sora piit. Kunaon sia dikir hayang jadi Garuda. Tetap sekali piit tetap. Itulah kehidupan, harus ada kematian. Maka tadi kalau kamu ingin berubah, lihat surat Asy-Syura ayat 18. Lihat surat Al-Isra ayat 18, Asy-Syura ayat 20. Siapa yang melakukan amal akhirat tujuannya dunia,
Itu Allah yang berfirman. Ya. Dalam surat Asy-Syura. Ya. Coba cariin apa? Asy-Syura ayat 18. Ya. Tadi, siapa yang mencari dunia tapi dengan amal akhirat, sholat duha, ngaji Quran, maka kajenting kabul ya, kabul. Tadi, inilah kebodohan makhluk akhir zaman. Tadi, apa hubungannya petani Thailand sama Cai Yasin? Tadi, ingat, dunia adalah dunia. Maka Nabi bersabda, man aradad dunya fa'alahi bil, jangan dunia maka ilmu dunia. Ini suka pagujud manusia sekarang. Ya, cari dunia dengan ilmu dulu. Wa man aradal akhirah fa'alahi bil, carilah ilmu akhirat dengan ilmu akhirat. Wa man aradahuma fa'alahi bil ilmi. Kalau kamu ingin dua-duanya, kuasai dohiron waba salafi dan kholaf, salaf kholaf. Itulah ilmu agama dan ilmu dari agama. Kita hidup di dunia. Kamu mondok 1000 tahun. Kalau dipakai cari duit dunia, akhirnya ngajual ayat. Inilah yang terjadi hari ini. Padahal tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Rasulullah capek nggak? Tukang dagang apa tukang dawir? Rasulullah itu dagang. Tadi semua ada yang ngaku cucu malah ngedawir. Inilah ketololan. Rasulullah dari kecil sudah berdagang. Bahkan dinikahi oleh Khadijah. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah pedagang yang unggul. Maka tadi Abah suka bilang ke teman-teman, kalau kamu ingin dagang untung, daganglah seperti Rasulullah. Cuma kan orang sekarang bilang, kalau saya jujur bah nggak ada untung. Nah inilah ketololan. Kalau nggak jujur nggak untung. Kenapa baginda Nabi Muhammad itu? Muhammad remaja, waktu dia ajak pamannya ke Syam, disukai. Sama kayak Tuan Abdul Qadir, ditanya sama rampok. Bayangkan, kamu bawa duit 40 dirham nak kelek. Cek inung, mak, saya mau cari ilmu. Nih bekal kamu 40 dirham. Tapi kamu wahai anakku Abdul Qadir, berlaku jujurlah kamu bagaimanapun keadaannya. Nah, di tengah jalan Abdul Qadir ini kadang-kadang guru jadi akalan. Tadi semua ya Karim, orang sekarang nggak tahu cari apa. Tadi semua, ya. Disinilah tampillah Tuan Abdul Qadir di tengah jalan, semua dirampok. Begitu ditanya Tuan Abdul Qadir, wahai anak muda, anak kecil, apa yang kau bawa? Saya tidak bawa apa-apa. Kalau begitu apa yang kamu punya? Tapi saya punya uang. Wah, masa kamu? Berapa uang kamu? 40 dirham. Nggak percaya. Hah, asal mah percaya, nggak percaya. Lain Tuan Abdul Qadir hitut, nggak percaya. Tadi, kalau kamu nggak percaya, saya buktikan. Akhirnya dibuktikan, dijahit di sini. Akhirnya itulah nangis perampok itu. Maka tadi jangan pernah menghina perampok. Terkadang Abah menyaksikan antara wali yang datang dari jalur maksiat dengan yang datang dari jalur taat sama banyaknya.
Maka jangan kamu hinakan orang yang hari ini maksiat, hina, kafir, kubur, neraka. Iya, itulah orang Islam sekarang. Tadi semua. Terus Abdul Qadir begitu dibuka, betapa kagetnya perampok. Seumur-umur merampok belum pernah ada orang jujur bawa duit pada saat diram. Coba orang bisa mau bawa duitnya ente arek muludan yo nuju seet kayak tadi bisa dicirikan bahlul, jahil, pelit. Orang yang pelit tidak akan sampai. Itulah kenapa dalam Al-Quran jalma takwa soda, jola iman soda, orang husu soda. Iman yang sempurna lan tanalul birru sodako. Jadi bukan hidup ini bukan tentang sholat, bukan haji, bukan tahajud, bukan duha, bukan baca Quran. Kalau kita remas isi Al-Quran di perut, maka celing satu kata takwa. Tapi orang syariat mengartikan takwa menjalankan yang diperintah, menjauhi yang lumayan. Padahal apa itu takwa? Karena semuanya adalah tentang iman dan takwa. Al-imanu kullu, yang sempurna itu al-imanu biru'yatillah. Tuh iman itu bagaimana kamu percaya Abah Setu kalau belum pernah berjumpa. Itulah iman sempurna. Al-imanu biru'yatillah, mampu melihat Allah. Itulah iman yang sempurna. Tapi kamu tidak akan mampu melihat Allah selama kamu melihat makhluk. Inilah persoalan. Pertama terhalang oleh wujud diri, yang kedua terhalang oleh wujud kamu pandang makhluk adalah makhluk. Itulah kenapa manusia nggak ada hablum minallahnya jelek. Walaupun hablum minallahnya bagus sama sekali, tapi hablum minnas, hablum minal alamnya buruk, maka sia-sia yang dilakukannya. Tadi semua. Ya, inilah kenapa perintah sholat, akimis sholat wa itauz zakat. Sholat, zakat. Tadi semua. Ayo rajin ngaji ka dieu. Abah can heuleuh kuntung-kuntung ngajan. Coba pelit teh. Maaf. Abah tidak butuh apa-apa dari kalian. Tapi di situlah kalian diuji. Ini persoalan. Ya. Jadi kata baginda Nabi, innakum satarona rabbakum ayyana. Kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Maka baginda Nabi bersabda, man nadzara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Tadi, barang siapa melihat sesuatu tapi tidak mampu melihat Allah di sebalik sesuatu. Nah tadi, Pak sederhana Pak. Setiap tadi maka kata Abah, sekarang buat Bapak nggak usah pusing-pusing. Bagaimana melihat Allah? Gampang. Karena sifat Allah itu hanya yang mutlak itu apa? Sifat nafsiyah alias wujud tuh. Lihat saja segala yang ada gitu. Maka wujud itu artinya kade mobil hate mana singkatannya kadele tumpeng kadele
beras. Lihat nasi wuduk, hati melihat beras. Gitu. Maka dia isi alam ini. Kenapa makhluk itu tagoyur? Kayu dibikin kusen, kayu dibikin plafon, kayu dibikin pintu, kayu dibikin gerobak, kayu dibikin tasbih. Itulah sifat makhluk tagoyur. Ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, ada yang di tentara. Itu sebetulnya cangkang doang. Tadi untuk apa? Kau melihat gerobak kayu, hatimu melihat kayu. Kau melihat kusen kayu, hatimu melihat. Kau melihat apapun yang di sini, sebenarnya kau melihat Allah. Pada apanya? Pada wujud. Ingat, Allah lah segala itulah makna la ilaha illallah itu. Tapi begitu kamu tunjuk, itu berarti Allah. Bukan. Pada saat kamu tunjuk segala sesuatu, beraslah segala sesuatu jadi nasi tumpeng, nasi liwet, buras, lontong, nasi kucing, remah, intip, apapun yang kau lihat, sebetulnya dia sang wujud ingin memperlihatkan dirinya dengan tagoyurnya segala makhluk. Maka disinilah kebablasan manusia di akhir zaman. Dan Abah boleh simpulkan hanya beberapa gelintir manusia yang dibuka oleh Allah tadi. Karena dia selalu yang dia makhluk. Manakib aja tujuannya dunia. Kenapa manakib? Pada saat manakib tolong ya catatkannya, saya ada tender, tolong bantu doa. Astagfirullahaladzim. Tuan Abdul Qadir dijadikan calo. Pada saat maulid ya, bacaan maulid, tolong ya doa nanti, tambahkan doa saya, lagi ada tender. Nabi Muhammad dijadikan calo. Coba kalian ini nyebut-nyebut nama Rasulullah tapi sebetulnya menghina Rasulullah. Menyebut Tuan Abdul Qadir, manakib Tuan Abdul Qadir. Coba kalian baca kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, Futuhul Ghaib, Al-Gunyah. Kalau Al-Gunyah lebih kepada fikihnya, tapi hakikat, kitab hakikat beliau tadi. Makanya kenapa dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani dia panggil setiap khutbah panggilnya, hei malaun, coba hei laknatullah, hei binatang. Itu ucapan Tuan Abdul Qadir dalam kitab Al-Fathur Rabbani. Tidak salah ucapan beliau. Kenapa? Ucapan beliau bukan lagi ucapan beli. Maka hati-hati. Orang yang sudah sampai di martabat itu, ucapannya bukan ucapan di. Maka Tuan Abdul Qadir waktu menghidupkan orang mati, kum biidni, bangun izinku. Kenapa izinku? Karena ku-nya dia sudah lenyap pada ku-nya Allah. Itulah kun sama kamu bisa lakukan hari ini. Jangan kau kira hanya Tuhan Abdul Qadir yang bisa. Inilah ketololan umat. Pada dasarnya Tuhan Abdul Qadir hebat seperti itu. Kenapa? Allah yang tajali padanya. Allah yang ingin memperlihatkan keberadaannya. Bukan kehebatan Tuhan Abdul Qadir. Kalau hari ini kalau Allah mau tajali dengan orang bisa enggak? Kenapa Tuhan yang dulu nggak bisa, Tuhan yang sekarang? Jadi ingat, hebatnya manusia. Tidak ada manusia yang hebat. Maka tadi tugas kita bukan untuk mengisi, tapi adalah bagaimana melenyapkan diri. Ya Latif,
ya Latif. Maka tadi di bulan Rabiul Awal ini banyaklah baca istighfar. Istaghfiru Rabb innahu kana ghaffara sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin. Anharo tuh, anharo itu hari ini bukan lagi sungai. Kernaon kermane sungai itu Quran turun di Arab. Boro-boro sungai neangan cai gehes hese. Maka ada istilah fata morgana itu adanya bukan di Indonesia tapi di Arab. Orang kan udah belasan hari nggak ketemu air, ngayal dia. Tertampanglah pada penglihatannya, waduh di sana ada air, dikejar sama dia. Begitu disamperin tidak ada. Itulah kehidupan. Allah sedang ajarkan pada kalian. Tapi kalau abah belajarnya kelamaan, wis buku gagal dicoba doi. Tadi semua. Inilah kebodohan. Tadi. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Siapa yang wujud? Disitulah Allah. Kenapa tadi? Ada kembali sifat wujud itu nafsiyah. Berarti apapun yang wujud yang kalian lihat. Lihat mobil, lihat apa, lihat apa, lihat apa. Kan tadi. Wahdaniyat fil. Maka pada saat kalian naik pesawat, jangan pernah kalian berpikir yang bisa terbang itu pesawat. Bodoh kalau orang beranggapan kok pesawat bisa terbang. Tadi semua. Kau dalam hatimu tadi bahwa yang manis ini gula, itu udah syirik. Yang kenyang itu nasi, itu syirik. Maka ada syirik jali, ada syirik kopi, ada syirik sir. Tadi semua. Kalau kamu anggapan melihat tuh matamu, itu syirik sir. Kalau kau anggapan mengenyangkan nasi itu adalah nasi, itu bahkan bisa syirik kopi. Kalau pesawat terbang itu bisa terbang sendiri, itu bisa syirik jali. Hati-hati. Maka disinilah kenapa drama Tuhan ini adalah harus mampu mentauhidkan seluruh makhluk. Syuhudul wahdah bil, pandanglah wahdah Allah pada Allah. Syuhudul wahdah bil kasrah. Tadi melihat satu beras nampak pada nasi, beras nampak pada liwet, beras nampak pada buras, beras nampak pada lontong. Syuhudul wahdah bil, begitulah Tuhan mengajarkan kepada kita dalam kehidupan itu. Ditagoyurkan makhluk. Hari ini jadi nasi putih, besok cek si ibu teh bosen saya bikin nasi kuning. Ya gitu. Nah, itu lagi. Bapak aja begitu, apalagi Allah goyangkan kehidupan ini hanya dalam satu fiil Allah tadi semua. Maka itulah Allah kasih contoh dengan adanya wayang. Pada wayang ada berapa dalang? Yang jagoan yang jahat dalang, yang lucu dalang. Coba sebalikan. Sekarang dalangnya hanya satu. La ilaha. Yang jadi polisi, yang jadi tentara, dalang. Yang jadi ustad, dalang. Tadi semua. Yang satpam, yang maling, iya. Polisinya, pentungannya, apa yang bukan dalang? Inilah kebodohan. Coba kalian latih tiap hari duduk, renungkan. Tidak ada aku dan seluruh isi alam ini.
Yang ada hanya itulah kul huwallahu ahad, itu bukan satu tapi seluruhnya. Jadi syuhudul wahdah fil syuhudul kasroh fil wahdah itu diajarkan tiap hari. Kamu punya meja, punya kursi, kayu jadi kursi. Pada saat udah jadi kursi, saya kayu, jangan. Pada saat beras sudah jadi nasi, saya liwat. Saya beras. Ya, saya dimurtadkan orang nanti. Tapi itiqadmu, itulah kenapa kita diberikan 2 penglihatan. 1 penglihatan, maka ada 4 penglihatan. Ro'a, nadhara, basiroh, absar. Penglihatanmu ro'a, matamu melihat makhluk, hatimu melihat Allah. Tapi dalam wujud Muhammad, berarti kemanapun sekarang kau melihat segala makhluk, mobil Muhammad bukan? Muhammad. Tadi semua. Nah Adamnya itu si Adam tuh mobil. Tapi wujudnya mobil Muhammad, wujudnya gunung Muhammad, wujudnya apapun Muhammad. Karena itulah dia sebagai khobar mubtada. Ya. Maka disinilah Allah ingatkan. Karena tagoyurnya segala makhluk, maka kata Allah tadi, kullu syai'in, tiap-tiap syai'in, tiap-tiap alam, tiap-tiap makhluk, maka semuanya tagoyur, ada dan tidak ada. Tadi kullu syai'in halikun, tuh yang selalu berubah-ubah itu sebenarnya tidak ada. Tadi semua. Ya. Maka Anda kata apa? Kalau kamu ingin mobil bagus, lihat wujudnya mobil. Yang pertama, wujudnya mobil itu dalam hatimu, itu bukan Allah. Tapi wujudnya mobil itu nyata, wujudnya Allah. Pada wujud Muhammad. Kedip itulah Sulaiman pinter. Tuh. Ya. Ini begitu mata pertama, maka tadi dalam hikam, malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha faman syakaraha faqad qayyadaha biiqaliha. Siapa yang tidak syukur dia sedang melepaskan. Siapa yang kufur, siapa yang syukur, dia telah menetapkan apa yang ada, maka dia bakal menurunkan segala perkara yang belum. Maka jangan ngeluh, saya ini miskin, saya ini susah. Kata Allah, amin. Hutang terus ya, genggam terus hutang. Nah, itulah kebodohan manusia. Sekarang balikan, bersyukur tadi, walakal hamdu alama qadait, astagbiruka wa atubu ilaik, taba yatubu taubatan. Maka tadi istagfiru rabbakum, minta ampunlah, itu surat Nuh ayat 12 kalau tidak salah. Kembalilah, taba yatubu taubatan itu ada. Istagfiru rabbakum innahu karena hanya Allah yang mengampuni dosa-dosamu. Tadi maka dikatakan apa namanya? Adanbu hirmanu rizki. Dosa tadi, tubuh yang merasa wujud itu menghalangi rizki. Adanbu. Tapi yang dimaksud adalah dosa di situ adalah tadi wujuduka dan bun. Maka terapa orang Islam rajin sholatnya, rajin duhanya, rajin tahajudnya, rajin. Tapi di otaknya makhluk, dan makhluk inilah persoalannya. Maka tadi mana ini tadi kan surat Asyura nih, ya, Asyura yang dikatakan surat Asyura berapa mana itu? Ayat 18 untuk cariin dulu ke 18 dari mana? 12 ini. Kani dikatakan ini surat Asyura apa Syu'ara nih kamu? Al-Isra
Ayat di sini aja ya. Kita harus ini. Wakullah. Oh ini bukan surat 13 insan. Iqra kitabaka kafa binafsika. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Tuh tadi semua. Ya Allah Qur'annya jelas. Karena Qur'annya telah dibaca. Ya. Tadi. Kemudian akhlakna al-Qur'an inna wa kafa binafsihi bi khairin basyira maka yudul ajilata. Ini. Allah berfirman kana yuridul ajilata. Ya, ajilata ajalna lahu biha mana sya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madkhura. Tadi barang siapa yang menghendaki man kana yurid yang boga iradat ya yuridul ajilata disegerakan dari amal-amal yang kamu lakukan. Sholat, puasa. Mudah-mudahan dengan sholat. Itulah berarti kalau kamu zikir, kamu manakib, kamu adalah baca Quran. Tapi kamu niatkan untuk mendapat rezeki Allah. Tadi semua. Sebenarnya nggak usah. Maka tadi nggak ada perintah dalam Quran. Habis sholat suruh karena sholat itu as-sholat itulah ad-du'a. Tapi doa di situ ada da'a yada'u, hadirkan Allah. Itu saja. Ya, itu tadi. Maka tadi adzanbu khirmanu rizki. Dosa itu penghalang rizki. Dan dosa penghalang rizki itu adalah tadi merasa wujuduka dan bun tadi semua. Ya. Nah sinilah yang harus, maka Syai'illah sudah mengajarkan kepada kita ada harawis ngahidirkan Allah wujudak kulla syai'in, di mana beras harus ngewujudkan dirinya menjadi nasi. Lihat